Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait kesalahan fatal yang mungkin bisa teman-teman lakukan secara tidak sengaja ataupun sengaja terkait masalah gagal pinjol ini yang mengakibatkan teman-teman nanti akan ditagih seterusnya atau selama-lamanya dan dikejar-kejar terus oleh DC lapangan pinjol. Gak cuma DC lapangan sih, DC kantoran atau desk collector biasa disebut juga pasti akan terus-terusan meneror, mengganggu, dan pengen nagih-nagih terus ke kalian. Nah, kesalahan apa itu? Oke, sebelum itu kita mulai, sebelum melakukan pembahasan ke lebih jauh lagi, kita pahami dulu, kita sama-sama sepakat dulu bahwa galbay pinjol bukanlah apa-apa, galbay pinjol gak ada resiko berat apapun, dan galbay pinjol insya Allah akan membuat kita tetap aman. Ya, ini harus kita pahami, harus kita renungi, harus kita sadari. Untuk itu kita akan berdoa dulu, semoga teman-teman di luar sana, baik yang nonton video ini ataupun yang tidak, bisa segera dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, biar bisa menyelesaikan semua masalah pinjol ini, dan tentu saja diberikan ketenangan hati yang luar biasa, kelapangan rezeki, kesehatan, agar bisa melalui semua ini tetap dengan tenang. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Sekarang kita akan mulai bahas kesalahan yang paling sering dilakukan adalah memberikan janji bayarnya kapan kepada DC pinjol. Ketika teman-teman mulai untuk memberikan janji, memberikan harapan kepada DC pinjol atau menyepakati sebuah tanggal, ini akan membuat kalian pasti akan ditagih terus-menerus dan terus-menerus. Artinya apa? Kalian akan masuk ke dalam daftar prioritas mereka, di mana orang-orang yang ada potensi lebih tinggi untuk membayar akan diprioritaskan untuk terus ditagih dan akan diprioritaskan untuk didatangin ke rumah terlebih dahulu. Dibandingkan orang-orang yang cuek, orang-orang yang nggak pernah respon, orang-orang yang udah getol banget ditagih tapi nggak bisa-bisa. Nah, orang-orang yang bilang oke, bulan depan, terus oke, nanti tanggal sekian saya gajian, saya akan bayar. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang akan membuat teman-teman terus-terusan ditagih dan masuk dalam daftar prioritas tadi. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana untuk menyikapinya dan seterusnya? Oke, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Ketika kalian sudah memberikan janji, ya udah, kalau kalian tidak bisa menyanggupinya, ketika dikontak langsung atau ditadengin lagi oleh DC pinjolnya, teman-teman udah mulai untuk bersikap bilang akan diusahakan semaksimal mungkin. Tapi tidak janji tanggalnya berapa karena saya lagi berusaha dan belum tahu kapan bisa bayarnya. Udah clear sampai di situ. Tapi bilang saya tetap masih akan berusaha untuk terus membayar dan mencari dananya. Biar mereka pulang, biar mereka nggak menggonggong terus dalam tanda kutip di sana. Karena kebanyakan dari DC-DC itu ngomel-ngomel, kebanyakan dari DC-DC itu kadang juga nggak sedikit mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, kata-kata kasar, bukan kata-kata kotor. Kata-kata kasar yang mungkin sedikit menyakiti hati kalian. Tapi teman-teman harus ingat, nggak usah kita takut karena nggak semua DC seperti itu. Ada DC-DC yang sopan, ada DC-DC yang mematuhi aturan, ada yang ramah banget, itu ada. Tapi ya itu tadi, yang viral-viral, yang rame-rame itu kan kebanyakan DC-DC yang kurang ajar ya. Ya maklum, karena kan memang harus diviralkan jika menemui DC-DC seperti itu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan pernah memberikan harapan lagi kepada mereka jika teman-teman memang masih belum ada gambaran kapan bisa bayar. Ya, kecuali teman-teman memang bulan depan saya pasti bisa bayar, ya nggak apa-apa, sebutkan aja, ya udah nanti tanggal sekian saya bayar, ya nggak masalah. Tapi kalau teman-teman ini masih ragu, masih mengambang-ambang kapan bisa lunas, kapan hal ini bisa dibilang kapan kalian punya dananya untuk membayar uang tersebut, ya jangan bilang dulu ya. Jadi paling enak lagi, paling simpel lagi, kalian harus terlihat pasrah, terlihat mau menerima segala resikonya. Misal DC ngancem, nanti akan saya bawa polisi ke sini bla 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 bla. Silahkan Pak, saya tunggu polisinya di sini. Nanti kita akan ngobrol lagi di sini karena saya memang tidak ada uangnya. Nanti akan dikirimkan somasi. Silahkan Pak, saya tunggu somasinya. Saya terima somasinya dengan ikhlas. Saya tahu karena saya memang belum ada uangnya dan saya salah. Nah, orang-orang yang pasrah kayak gini, ini yang bikin DC puyeng. Bikin DC pusing teman-teman. Kenapa? Ya karena kan tujuan dia itu akan membuat kalian bisa membayar. Dengan melakukan segala cara, dengan melakukan segala statement-statement yang membuat kalian gelisah dan mau mengusahakan untuk mencari dana talangan. Tapi ternyata kalian cuman bisa pasrah. Ini
akan membuat DC-DC puyeng, pusing 7 keliling. Karena harus bagaimana lagi, ya. Jadi kalau sudah terjadi kemarin-kemarin karena kalian takut, karena kalian was-was, dan kalian menyebutkan tanggal-tanggal, janji-janji di tanggal yang mungkin belum tentu bisa teman-teman tepati, nggak apa-apa, nggak usah terlalu disesalin. Intinya sekarang yuk kita mulai beneran pasrah. Daripada hanya sekedar pura-pura pasrah, beneran pasrah lebih baik. Mulai mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, mulai perbanyak ibadah, kalau perlu sholat tahajud full 40 hari berturut-turut usahakan. Karena itu akan mengubah 180 derajat hidup kalian. Ikhlaskan untuk beribadah, ikhlaskan untuk menerima atau meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua akan jauh-jauh benar-benar efektif buat kalian. Daripada kalian cuman bingung nyari motivasi sana-sini, lebih baik kita banyakin waktu untuk ibadah kita. Itu akan jauh memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa buat hidup teman-teman sekalian. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.